Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bimba dimanapun berada? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini saya Nurubaidillah akan membuat video menjawab pertanyaan pada tema Bimba interview ketiga, yaitu ada di dalam tugas di luar kelas pada hari ke-11. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sebutkan. Saya mulai dari pertanyaan pertama, yaitu apa yang diketahui mengenai kelas PDKT atau pendekatan. Kelas PDKT atau pendekatan yaitu kelas bagi calon murid yang ingin mendaftarkan di Bimba itu dengan pengenalan antara motivator dan juga murid tersebut, sehingga untuk melanjutkan atau masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap coba gratis sampai yakin atau trial atau tahap uji coba. Maka dari itu, adanya kelas pendekatan ini diharapkan akan terjalin suatu pendekatan secara individual antara motivator dengan murid. Lalu pertanyaan yang kedua, berapa lama durasi kelas pendekatan dilakukan? Yaitu 5 menit melalui media video call. Sehingga dalam waktu 5 menit tersebut diharapkan terjadi suatu pendekatan antara motivator dengan murid. Pertanyaan ketiga, apa kegiatan yang dilakukan selama kelas pendekatan? Yaitu yang dilakukan berupa dialog umum, tetapi dengan menggunakan 5 dan juga 5S tersebut digunakan dalam melakukan pendekatan. 5S tersebut yaitu salam, sambut, senyum, sapa, dan sebutkan nama. Sehingga jangan lupa tanyakan umur anak. Dengan melakukan 5S tersebut, maka anak pun akan menjawab, sehingga terjadilah suatu pendekatan antara motivator dengan anak. Lalu berikutnya, 5S tersebut pun dilakukan secara 2 arah antara motivator dengan murid, sehingga diharapkan anak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh motivator. Melalui pendekatan tersebut, melalui 5S tersebut, dan dialog umum secara 2 arah melalui video call selama 5 menit, maka diharapkan anak akan menjawab, anak akan mau untuk berdialog dengan motivatornya tersebut. Setelah itu kita juga bisa menanyakan apa saja yang disukai anak, apa saja yang anak sukai, contohnya seperti mungkin kartun atau hal-hal lain, sehingga kita tahu, oh ini loh kesukaan anak, sehingga kita akan lebih mudah untuk melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Lalu kemudian pertanyaan keempat, apa prioritas utama dalam kelas pendekatan? Yaitu prioritasnya berkenalan, sehingga akan membuat kesan pertama anak terhadap cara kita berkenalan, motivator dengan anak. Apabila kita membuat suasana kelas yang menyenangkan, maka anak kesan pertamanya akan baik, maka anak pun akan senang karena kita sebagai motivator sudah membuat dulu suasana kelas yang menyenangkan, sehingga anak pada saat melakukan pendekatan akan merasakan aman, akan merasakan nyaman, sehingga anak semangat, anak antusias, dan anak mau untuk belajar, sehingga pendekatan bisa dibilang berhasil karena anak merasakan aman, anak merasakan nyaman, anak mau untuk belajar, anak antusias sangat tinggi. Seperti itu. Itulah prioritas dari kelas pendekatan. Lalu pertanyaan yang kelima, apa tujuan dari kelas pendekatan? Yaitu agar motivator mengetahui apa kesukaan anak, apa karakter anak, sampai mana kemampuan anak tersebut. Jadi dengan adanya kelas pendekatan ini, motivator bisa lebih mengetahui lebih dalam tentang anak tersebut. Oh, anak A nih kemampuannya sudah sampai sini loh, anak B sudah sampai sini loh. Jadi kita bisa tahu masing-masing dari karakter anak, kemampuan anak dari cara kita pada saat kelas pendekatan. Kita menanyakan, kita berdialog untuk menanyakan apa kesukaan anak, apa karakter anak. Kita bisa mengetahui dari kelas pendekatan tersebut. Lalu kemudian pertanyaan nomor 6, yaitu apa yang diketahui mengenai kelas trial atau coba gratis sampai yakin? Yaitu kelas bagi anak yang sudah memenuhi syarat untuk bisa mengikuti kelas coba gratis sampai yakin. Dan setelah anak itu bisa mengikuti kelas coba gratis sampai yakin, maka ia
sudah memenuhi syarat untuk mengikuti kelas distance learning. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7, berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Yaitu kurang lebih waktunya 15 menit. Lalu, nomor 8, apa kegiatan yang dilakukan selama kelas trial? Yaitu dengan berdialog umum, kemudian tepuk semangat, lalu bernyanyi yel bimba, lagu sebelum belajar, lalu bernyanyi lagu la bimba, lalu ada cinta ananda, kemudian ada lalu setelah itu kita bisa memberikan materi kepada anak 4 HVK, yaitu huruf-huruf kembar seperti MA mama, PA papa, dan yang lainnya. Lalu kemudian juga kita bisa memberikan materi kepada anak 4 HVS, kata-kata sederhana yang terdiri dari 4 kata. Contohnya kayak bola, nasi, kuku, bola, nasi, dan juga dagu mungkin. Nah, kita bisa memberikan kepada anak 4 HVK dan 4 HVS. Setelah itu kita bisa melakukan kegiatan lagu sesudah belajar. Lalu kemudian pertanyaan ke-8, apa kegiatan yang dilakukan selama kelas trial? Maaf, itu tadi sudah saya. Pertanyaan ke-9, apa prioritas utama dalam kelas trial? Yaitu prioritas utamanya agar anak merasakan senang, terwujudnya fun learning, kelas yang menyenangkan, lalu agar anak tuh mau kembali lagi untuk belajar, agar anak tetap antusias dan tetap semangat untuk mau belajar. Itulah prioritas utamanya. Lalu pertanyaan nomor 10, apa tujuan dari kelas trial? Tujuannya agar anak menjadi senang, agar anak juga merasakan fun learning, agar anak juga merasakan nyaman, merasakan aman, dan anak tumbuh minat baca dan minat belajarnya. Lalu pertanyaan terakhir nomor 11, berapa lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial? Yaitu sampai orang tua merasa yakin, hingga akhirnya orang tua tersebut mendaftarkan murid trial ini ke dalam bimba. Karena ia sudah yakin, oh iya anak saya nih sudah bisa loh membaca 4 HVK, sudah bisa membaca 4 HVS, ya udah saya sudah yakin nih saya mau daftar di bimba. Nah, baru anak tersebut sudah tidak lagi menjadi murid calon gratis sampai yakin atau trial. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Bye. Assalamualaikum.